Tolong support channel ini dengan subscribe, like, dan share postingan terbaru di channel ini. Dan jangan lupa, tinggalkan komentar Anda di papan komentar. Terima kasih atas supportnya. Yogyakarta di pagi hari selalu punya aroma yang khas. Udara masih sejuk, jalanan belum terlalu ramai, dan suara becak yang melintas bercampur dengan bunyi motor tua para pedagang yang menuju pasar. Di salah satu gang kecil dekat Pasar Beringharjo, hiduplah seorang perempuan bernama Lastri. Rumahnya sederhana, berdinding tembok setengah, dengan jendela kayu yang catnya mulai mengelupas. Namun di dalamnya selalu ada hangat, bau masakan sederhana, suara radio tua yang tak pernah absen menyalakan siaran pagi, dan tentu saja, tawa kecil seorang anak perempuan bernama Fitri. Lastri kini sudah berusia 35 tahun. Rambutnya hitam legam meski sudah ada helai-helai uban yang mulai menyapa. Tubuhnya ramping, kulitnya sawo matang khas perempuan Jawa yang sederhana. Tidak ada yang menyangka bahwa jauh sebelum ia menjadi seorang ibu rumah tangga, Lastri pernah punya sebuah mimpi besar, menjadi penyanyi. Mimpi itu lahir ketika ia masih duduk di bangku SMA, 20 tahun silam. Lastri kecil tumbuh dalam keluarga sederhana di Bantul, Yogyakarta. Ayahnya seorang buruh bangunan, ibunya penjual jamu gendong. Mereka hidup pas-pasan, tapi penuh kasih sayang. Sejak kecil, Lastri dikenal punya suara yang merdu. Di kampungnya, setiap ada acara 17-an atau hajatan, ia sering diminta bernyanyi. Masih ia ingat, saat usia 16 tahun, ia pertama kali naik panggung kecil di kampungnya. Malam itu ada pentas seni 17-an. Lampu seadanya, panggung dari papan kayu, dan sound system yang kadang berderit. Tapi bagi Lastri, itu adalah malam paling indah. Ia menyanyikan lagu campursari populer waktu itu. Suaranya jernih, dan semua orang yang hadir terdiam sejenak sebelum akhirnya bertepuk tangan. Sejak saat itu, Lastri bercita-cita jadi penyanyi. Ia membayangkan suatu hari bisa tampil di televisi, atau setidaknya jadi penyanyi kafe terkenal di Yogyakarta. Ia ingin suaranya dikenal banyak orang. Namun, hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Setelah lulus SMA, Lastri tidak bisa melanjutkan kuliah. Ekonomi keluarganya terlalu sulit. Ia sempat bekerja di sebuah warung makan, lalu di toko baju di Malioboro. Dari gajinya yang kecil, ia sisihkan sedikit demi sedikit untuk mengikuti les vokal di sebuah sanggar musik. Di sanggar itulah ia bertemu dengan seorang pria bernama Harto, seorang teknisi panggung yang sering membantu mengatur sound system. Harto bukan lelaki kaya, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Tapi ia baik, pekerja keras, dan punya hati tulus. Pertemuan itu berlanjut menjadi perkenalan, kemudian cinta sederhana, hingga akhirnya mereka menikah. Lastri menikah di usia 22 tahun. Saat itu, mimpinya menjadi penyanyi mulai memudar. Bukan karena ia berhenti mencintai musik, melainkan karena ia harus mulai menghadapi kenyataan hidup, biaya rumah tangga, kebutuhan sehari-hari, dan akhirnya, kehadiran seorang anak. 3 tahun setelah menikah, Lastri melahirkan seorang bayi perempuan. Mereka menamainya Fitri, karena lahir tepat sehari setelah Idul Fitri. Fitri kecil lahir sehat, dengan tangisan kencang yang justru terdengar seperti alunan nada bagi telinga Lastri. Sejak saat itu, hidup Lastri berubah total. Malam-malamnya bukan lagi dipenuhi mimpi bernyanyi di panggung, melainkan tangisan bayi yang minta disusui. Tangannya bukan lagi menggenggam mikrofon, tapi menggenggam botol susu dan kain bedong. Ada momen tertentu yang selalu diingat Lastri. Malam pertama ia menidurkan Fitri dengan lagu Nina Bobo. Awalnya ia bernyanyi dengan suara lirih, malu-malu, karena takut bayinya justru tidak suka. Tapi ternyata, Fitri justru tenang setiap kali mendengar suara ibunya. Sejak itu, Lastri tahu, meski ia tidak akan pernah berada di atas panggung besar, ia telah menemukan pendengarnya yang paling setia, putrinya sendiri. Meski begitu, Lastri tetap manusia. Ada kalanya ia merasa rindu. Rindu berdiri di panggung, rindu mendengar tepuk tangan, rindu mengasah suara. Kadang, ketika Fitri sudah tidur, ia duduk sendirian di teras rumah, menyalakan radio, lalu ikut bernyanyi pelan.
Namun setiap kali ia menatap wajah Fitri yang sedang tidur lelap, hatinya luluh. "Apa aku menyesal?" tanya Lastri dalam hati. Jawabannya selalu sama, tidak. Karena ia merasa, ia sudah memilih panggung terbaik, panggung sebagai seorang ibu. Tetangga-tetangga di kampung kadang masih sering berkata, "Las, kenapa kamu nggak nerusin nyanyi? Suaramu kan bagus. Sayang banget kalau cuma berhenti." Lastri hanya tersenyum. Ia tidak bisa menjelaskan panjang lebar. Baginya, kebahagiaan Fitri jauh lebih berharga daripada semua tepuk tangan dunia. Hari-hari Lastri sederhana. Pagi-pagi ia bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, lalu membangunkan Fitri untuk sekolah. Setelah itu ia biasanya membantu tetangga menjual gorengan, atau kadang menerima jahitan kecil-kecilan di rumah. Fitri tumbuh menjadi anak yang manis. Wajahnya mirip Lastri, dengan senyum yang menawan. Ia suka bercerita tentang sekolah, suka menggambar, dan tanpa sadar juga sering bersenandung kecil, mewarisi suara merdu ibunya. Kadang Lastri tersenyum getir mendengarnya. Ada rasa bangga sekaligus takut. Bangga karena Fitri mungkin mewarisi bakatnya, tapi takut jika suatu hari anaknya juga ingin mengejar mimpi yang dulu ia tinggalkan. Di suatu malam, setelah Fitri tidur, Lastri duduk di kamar sendirian. Lampu redup, suara jangkrik dari luar terdengar jelas. Ia menatap foto lamanya saat remaja, ketika masih sering ikut lomba nyanyi antar kampung. Senyumnya di foto itu begitu lebar, penuh harapan. Air mata Lastri menetes tanpa ia sadari. Kalau saja waktu bisa diulang, bisiknya lirih. Tapi ia segera menghapus air matanya. Ia tahu, penyesalan hanya akan membuat hatinya hampa. Ia memilih berdamai dengan kenyataan. Baginya, Fitri adalah hadiah terbaik yang membuatnya rela melepaskan semua panggung. Dan malam itu, sebelum tidur, ia kembali mendekap Fitri erat-erat, lalu berbisik. "Endo, ibu ora bakal ninggal kowe. Panggung ibu saiki mung kowe." Fitri yang tertidur pulas menggeliat kecil, seolah mengerti. Rumah kecil di gang dekat pasar Beringharjo itu selalu ramai di siang hari. Suara tetangga bercakap-cakap, anak-anak bermain, pedagang sayur mendorong gerobak. Tapi ketika malam tiba, suasana berubah. Jalanan lengang, hanya terdengar suara motor sesekali lewat, atau suara kentongan ronda dari ujung gang. Di dalam rumah, Lastri punya rutinitas yang tak pernah ia lewatkan. Menidurkan Fitri dengan lagu Nina Bobo. Bagi sebagian orang, itu mungkin hal biasa. Tapi bagi Lastri, setiap malam adalah panggung kecil yang sakral. Ia duduk di tepi ranjang, mendekap Fitri, dan mulai bersenandung lirih. Suaranya yang dulu bercita-cita menggema di panggung kini meresap pelan di telinga anaknya. "Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk." Fitri kecil akan memejamkan mata, sesekali menggeliat manja, lalu akhirnya tertidur. Dan di saat itulah, Lastri merasa seluruh dunia hening, seolah hanya ada ia, suara hatinya, dan anak yang dicintainya. Setiap nada yang keluar dari mulut Lastri bukan sekadar melodi, melainkan doa. Doa agar Fitri tumbuh sehat, doa agar Fitri kelak punya jalan hidup yang lebih baik, doa agar Fitri tidak perlu menanggung pahitnya kehilangan mimpi seperti dirinya. Kadang, setelah Fitri tertidur, Lastri masih duduk termenung. Ia menatap wajah mungil itu, pipi bulat yang merah merona, bibir mungil yang bergerak pelan seolah masih melanjutkan senandung dalam mimpi. "Endo, ibu rela apa saja demi kowe," bisiknya pelan. Lalu ia menutup mata, menyandarkan kepala di dinding, dan melanjutkan doa-doanya. Pagi hari, rutinitas dimulai lagi. Lastri menyiapkan sarapan sederhana, seringkali hanya nasi, tempe goreng, dan sambal. Fitri makan dengan lahap, lalu bersiap berangkat sekolah. Lastri biasanya mengantar Fitri berjalan kaki ke SD yang letaknya tak terlalu jauh dari rumah. Di jalan, Fitri suka sekali bercerita. Tentang guru yang cerewet, tentang teman yang usil, atau tentang mimpi aneh yang ia alami semalam. "Ibu, tadi malam Fitri mimpi nyanyi di panggung. Loh, banyak orang tepuk tangan," katanya ceria. Lastri tersenyum samar. Hatinya berdesir. "Oh ya? Lagu apa, Endo?"
Lupa, tapi Fitri seneng banget. Rasanya kayak artis, jawab Fitri dengan mata berbinar. Lastri hanya membelai kepalanya. Di dalam hati, ada rasa yang sulit dijelaskan, campuran bahagia sekaligus takut. Bahagia karena Fitri mungkin mewarisi cintanya pada musik, tapi juga takut jika anaknya nanti akan menghadapi luka yang sama dengannya. Siang hari, setelah mengantar Fitri sekolah, Lastri biasanya membantu tetangganya berjualan gorengan di pojok jalan. Ia duduk di belakang meja kayu, membungkus tempe mendoan atau tahu isi, sambil sesekali melayani pembeli. Di sudut warung, ada radio butut yang selalu menyala. Radio itu kadang berderit, tapi cukup untuk mengisi suasana. Setiap kali ada lagu dangdut atau campursari diputar, hati Lastri ikut bergetar. Tanpa sadar, ia ikut bersenandung pelan sambil membungkus gorengan. Tetangganya, Bu Narti, kadang menggoda. Walah Las, suaramu kok yo isih merdu. Kowe kisah yang tenan gak nerusin nyanyi. Lastri hanya tertawa kecil. Nggo opo, Bu? Urip kisaiki yo mung mikir anak. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu betul, suara itu masih ada, hanya saja ia memilih menyimpannya. Waktu berjalan cepat. Fitri kini sudah duduk di kelas 3 SD. Tubuhnya makin tinggi, rambutnya panjang hitam, dan senyumnya manis seperti Lastri dulu. Fitri suka sekali bernyanyi. Di rumah, ia sering menyenandungkan lagu anak-anak, atau menirukan iklan di televisi. Kadang ia berdiri di kursi, pura-pura memegang mikrofon, lalu berkata lantang. Hadirin sekalian, mari kita sambut penyanyi cilik, Fitri. Lalu ia bernyanyi dengan suara riang, meski sering salah nada. Lastri hanya tertawa sambil menepuk tangan, seolah memberi tepuk tangan meriah. Namun ada malam-malam tertentu, ketika Fitri tidak sengaja mendengar ibunya bernyanyi sendirian. Suara Lastri terdengar begitu merdu, jauh lebih indah dari yang pernah ia dengar. Fitri akan terdiam, matanya berbinar, lalu berkata, "Ibu, kenapa ibu nggak nyanyi di TV aja? Suara ibu bagus banget." Lastri tertegun sejenak. Hatinya perih, tapi ia tersenyum sambil menjawab. "Ibu nyanyinya cuma buat kamu, Endok. Kamu panggung terbaik ibu." Fitri tidak benar-benar mengerti, tapi ia mengangguk sambil tersenyum. Meski hidupnya penuh cinta, Lastri tidak bisa menutup mata bahwa ada saat-saat ia merindukan mimpinya. Pernah suatu malam, ia diajak tetangganya menonton konser musik di alun-alun. Lampu warna-warni, panggung besar, suara musik menggema, dan penyanyi tampil dengan penuh percaya diri. Lastri terdiam lama, dadanya sesak. Ia membayangkan, seandainya dulu ia tetap mengejar mimpinya, mungkin ia akan berdiri di atas panggung itu. Namun ketika pulang, ia melihat Fitri sudah tertidur pulas di rumah, menunggunya dengan sabar. Seketika rasa sesak itu hilang, diganti dengan rasa syukur. "Gusti, matur nuwun. Panjenengan sampun paringi aku panggung sing luwih indah," ucapnya lirih. Malam-malam terus berganti, tahun-tahun berjalan, tapi lagu Nina Bobo tetap sama. Dari Fitri bayi hingga tumbuh besar, Lastri tak pernah berhenti bernyanyi untuknya. Bagi Lastri, lagu itu bukan sekadar pengantar tidur. Itu adalah simbol cintanya, simbol pengorbanan, dan simbol mimpinya yang kini berubah bentuk. Dan entah mengapa, setiap kali ia bernyanyi, Lastri merasa seolah mimpi lamanya tidak benar-benar hilang. Ia hanya berpindah panggung, dari panggung kayu yang terang benderang, menjadi panggung sederhana di kamar kecil, dengan satu-satunya penonton yang paling berharga di dunia. Suatu malam, ketika Fitri sudah agak besar, ia bertanya dengan polos, "Ibu, kalau dulu ibu punya cita-cita, cita-citanya apa?" Lastri terdiam. Hatinya tercekat. Ia menatap mata anaknya, yang penuh rasa ingin tahu. Dengan suara pelan, ia menjawab, "Ibu dulu pengen jadi penyanyi." Mata Fitri membesar. "Beneran, Bu? Terus kenapa nggak jadi?" Lastri tersenyum samar. "Karena Allah ngasih ibu hadiah yang lebih indah, kamu." Fitri terdiam, lalu memeluk ibunya erat-erat. Malam itu, untuk pertama kalinya, Lastri merasa mimpinya tidak sia-sia.
Karena meski ia tidak pernah terkenal, ia berhasil menanamkan cinta lewat suara kepada anaknya. Waktu berlalu cepat. Kini Fitri duduk di kelas 5 SD. Ia semakin pandai membaca, semakin pintar berhitung, dan yang paling menonjol, ia semakin suka bernyanyi. Guru musik di sekolahnya, Bu Ratna, sering memuji suara Fitri. Suatu hari, setelah pelajaran menyanyi selesai, Bu Ratna menghampiri Fitri. Fitri, suaramu bagus sekali. Ibu kepikiran buat nyalon ke kamu ikut lomba menyanyi antar SD bulan depan. Gimana? Mau? Fitri menatap ibunya yang kebetulan menjemput hari itu. Mata Fitri berbinar-binar, penuh harapan. Bu, boleh ya? Lastri tercekat. Pertanyaan sederhana itu seolah menampar hatinya. Baginya, lomba menyanyi bukan sekadar lomba, itu adalah pintu menuju dunia yang dulu ia tinggalkan. Ia tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan gejolak di dadanya. Nanti kita pikirkan dulu ya, Endok. Sepanjang perjalanan pulang, Lastri teringat masa mudanya. Dulu, ia juga pernah seperti Fitri. Ikut lomba nyanyi antar sekolah, lalu juara, lalu mimpi-mimpi mulai tumbuh. Tapi akhirnya semua itu kandas ketika kenyataan hidup memanggil. Ia menatap Fitri yang berjalan di sampingnya, masih semangat bercerita tentang lagu apa yang ingin ia nyanyikan. Rasanya seperti melihat dirinya sendiri di cermin, 20 tahun yang lalu. Di satu sisi, Lastri merasa bangga. Tapi di sisi lain, hatinya dicekam rasa takut. Bagaimana jika Fitri nanti kecewa? Bagaimana jika ia gagal? Bagaimana jika suara yang indah itu malah membawa luka? Seperti luka yang ia simpan rapat selama ini? Meski ibunya belum memberi jawaban pasti, Fitri sudah mulai berlatih di rumah. Ia berdiri di depan cermin, menggenggam sisir sebagai mikrofon, lalu bernyanyi sekuat hati. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu. Lastri yang sedang menjemur pakaian tersenyum samar melihatnya. Fitri tampak begitu bahagia. Setiap nada yang keluar dari mulut anaknya adalah cerminan dari suara yang dulu ia miliki. Kadang, tanpa sadar, Lastri ikut membenarkan nada. Endok, bagian itu kurang tinggi. Coba ulangi. Fitri mengangguk, mencoba lagi, dan kali ini nadanya lebih pas. Pinter tenan, anak ibu, ucap Lastri sambil menepuk kepalanya. Fitri tertawa senang. Bu, ibu kok bisa ngerti nada? Ibu kan bukan guru musik. Lastri terdiam sejenak. Senyum getir muncul di bibirnya. Ya ibu pernah belajar dikit dulu. Malam itu, setelah Fitri tidur, Lastri duduk di dapur sendirian. Di tangannya ada foto lama, foto dirinya saat remaja sedang memegang piala juara lomba nyanyi. Ia belum pernah menunjukkan foto itu pada Fitri. Hatinya bimbang. Haruskah ia menceritakan semua pada anaknya? Haruskah Fitri tahu bahwa ibunya dulu pernah punya mimpi yang sama? Tapi entah kenapa, ia masih memilih diam. Ia takut jika cerita itu justru membebani Fitri, atau membuat anaknya merasa harus melanjutkan mimpi ibunya. Lastri menatap api kompor yang meredup, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Biarlah mimpiku terkubur. Ora usah diungkit maneh. Keesokan harinya, saat membantu di warung gorengan, Lastri bercerita pada Bu Narti. Bu, anakku diajak lomba nyanyi sekolah. Aku bingung, kudu direstui opo ora. Bu Narti tertawa kecil. Loh, kok bingung? Restu wae tu. Wong anakmu berbakat. Sing penting orang nganti kebablasan, sing penting sekolah tetap nomor siji. Tapi aku wedi, Bu. Aku ngerti rasane, nek mimpi sing ora kesampaian kuing larani. Bu Narti menepuk bahu Lastri. Las, zamanmu karo zaman saiki beda. Dulu Angel, saiki kesempatan luwih akeh. Sing penting kowe ana neng kono, dampingi anakmu. Kata-kata itu menusuk hati Lastri. Mungkin benar, zaman sudah berubah. Tapi luka masa lalu tetap saja terasa. Hari berikutnya, Fitri pulang dari sekolah dengan wajah murung. Kenapa, Endok? Tanya Lastri. Fitri menunduk. Kata teman-teman, suaraku jelek. Mereka bilang aku nggak cocok ikut lomba.
Hati Lastri langsung bergetar. Ia memeluk anaknya erat-erat. "Endok, jangan percaya omongan orang. Suaramu bagus. Ibu yang tahu, karena ibu selalu dengerin kamu nyanyi." Fitri menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi aku takut kalah, Bu." Lastri mengusap air matanya. "Kalah menang itu biasa. Yang penting kamu berani tampil. Ingat, nyanyi itu bukan cuma soal menang, tapi soal berani mengeluarkan suara dari hati." Sejak hari itu, Lastri mulai melatih Fitri dengan sungguh-sungguh. Malam-malam yang biasanya diisi lagu Nina Bobo kini berubah menjadi sesi latihan. Lastri mengajari cara menarik napas, cara mengatur nada, bahkan cara berdiri di depan panggung kecil mereka di ruang tamu. Fitri senang sekali. "Ibu hebat banget, kok bisa ngajarin kayak gini?" Lastri hanya tersenyum. "Ibu dulu, ya pernah belajar sedikit." Fitri tidak curiga lebih jauh. Ia hanya fokus pada latihan, sementara Lastri berjuang menahan gejolak hatinya. Setiap kali ia mendengar suara Fitri, ia merasa seolah membuka kembali peti mimpi yang sudah lama ia kubur. Suatu malam, setelah latihan, Fitri tertidur lebih cepat. Lastri duduk di samping ranjangnya, menatap wajah anaknya yang lelap. Di dalam hati, ia bertanya, "Apakah aku salah kalau aku biarkan Fitri mengejar mimpinya? Atau aku harus melindunginya dari luka yang mungkin datang?" Air mata menetes tanpa ia sadari. Ia tahu, cepat atau lambat, rahasia yang ia simpan akan terungkap. Tapi untuk saat ini, ia memilih diam. Di luar kamar, suara gamelan dari radio tetangga terdengar samar, seolah mengiringi pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Hari itu sekolah Fitri mengadakan acara pentas seni sederhana. Setiap kelas menampilkan sesuatu, ada yang menari, ada yang drama, ada yang membaca puisi. Di kelas 5, guru musik Bu Ratna mendorong Fitri untuk menyanyi solo. Awalnya Fitri ragu, tapi berkat dorongan ibunya, ia memberanikan diri. Dengan seragam putih merah yang sudah agak pudar warnanya, Fitri berdiri di atas panggung kecil sekolah. Tangannya gemetar, wajahnya tegang, tapi ketika musik diputar, suara itu mengalun. Suara yang bening, polos, tapi penuh ketulusan. Orang-orang terdiam sejenak, lalu bertepuk tangan meriah. Fitri tersenyum malu, tapi matanya berbinar. Dari kejauhan, Lastri yang duduk di kursi penonton hanya bisa menahan air mata. Rasanya seperti melihat dirinya sendiri 20 tahun lalu. Kabar tentang suara Fitri menyebar cepat di kampung. Ibu-ibu tetangga sering memuji. "Las, anakmu pinter nyanyi. Mirip kowe bien. Cocok nek dilatih terus, sopo ngerti dadi artis." Lastri hanya tersenyum kaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ia bangga. Tapi di sisi lain, hatinya dicekam rasa takut. Ia tahu dunia panggung tidak semanis yang terlihat. Ia tahu bagaimana rasanya mimpi yang patah. Dan ia tidak ingin Fitri merasakannya. Suatu hari, Bu Ratna datang ke rumah Lastri. "Bu Lastri, saya mau bilang. Fitri saya daftarkan lomba menyanyi antar kecamatan bulan depan. Ini kesempatan bagus. Dia berbakat, sayang kalau tidak dicoba." Lastri terdiam lama. Ia menatap Fitri yang berlari kecil ke dalam rumah, wajahnya penuh semangat. "Nggih, Bu. Saya pikir-pikir dulu," jawab Lastri akhirnya. Setelah Bu Ratna pulang, Fitri langsung memeluk ibunya. "Bu, aku beneran bisa ikut lomba? Aku janji belajar sungguh-sungguh." Lastri mengelus rambut anaknya. Senyumnya samar, hatinya bimbang. Malam itu, setelah Fitri tidur, Lastri duduk di ruang tamu. Radio kecil diputar pelan, menyiarkan lagu lawas campur sari. Tanpa sadar, Lastri ikut bernyanyi. Suaranya lirih, tapi penuh emosi. Ia menutup mata, membayangkan dirinya kembali muda, kembali di panggung, kembali jadi gadis penuh mimpi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil. Fitri berdiri di balik pintu kamar, terdiam, mendengarkan. Matanya melebar. Ia belum pernah mendengar suara ibunya seindah itu. Suara yang lebih merdu daripada penyanyi di radio. "Ibu,
Panggilnya pelan. Lastri tersentak, segera berhenti bernyanyi. Wajahnya panik, seolah rahasia besar baru saja terbongkar. "Kowe ngapain belum tidur, Endok?" tanyanya gugup. Fitri mendekat, wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Ibu, suara ibu bagus banget. Kenapa ibu nggak pernah cerita kalau ibu bisa nyanyi?" Lastri tercekat. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Malam itu, Lastri akhirnya duduk bersama Fitri di ranjang. Fitri masih penasaran. "Bu, dulu cita-cita ibu apa? Jangan bilang ibu nggak punya." Lastri menatap mata anaknya. Ada rasa takut sekaligus lega. Tapi akhirnya ia hanya berkata singkat. "Ibu dulu, suka nyanyi. Tapi itu dulu. Sekarang cukup kamu saja yang nyanyi." Fitri menatap ibunya lama. "Jadi, aku ini nerusin mimpi ibu." Lastri tersenyum getir. "Ora, Endok. Kamu punya mimpimu sendiri. Ibu cuma pengen kamu bahagia." Fitri mengangguk, meski jelas ia masih menyimpan banyak pertanyaan. Sejak malam itu, Lastri tidak bisa tidur nyenyak. Ia merasa rahasianya tidak lagi rapat. Fitri sudah tahu sedikit, dan cepat atau lambat akan tahu semuanya. Ia takut jika suatu hari Fitri kecewa padanya. Takut anaknya bertanya kenapa ibunya menyerah. Takut anaknya menilai ibunya lemah. Namun, setiap kali ia melihat Fitri berlatih bernyanyi dengan semangat, hatinya luluh. Anak itu terlihat begitu bahagia. Dan Lastri tidak sanggup merampas kebahagiaan itu. Malam-malam Lastri kini semakin sering diisi doa panjang. Ia memohon kepada Tuhan agar Fitri diberi jalan yang lebih baik darinya. Agar suara yang diwariskan tidak menjadi kutukan, tapi menjadi berkah. Di kamar yang redup, ia berbisik. "Gusti, nek pancen iki dalan sing paling apik kanggo anakku, paringi dalan sing mulus. Aja nganti dheweke ngrasake patah kaya aku biyen." Air matanya jatuh, tapi kali ini bukan air mata penyesalan. Lebih seperti air mata keikhlasan. Sementara itu, Fitri semakin bersemangat. Ia berlatih setiap hari, bahkan berani bernyanyi di depan tetangga. Suaranya semakin mantap, semakin percaya diri. Tetangga-tetangga mulai berkata, "Wah, Fitri mirip ibu Nebien. Ora salah nek suarane apik." Lastri hanya bisa tersenyum. Ia tahu rahasianya sudah setengah terbuka. Dunia seolah mulai mengingatkan bahwa suara yang dulu ia kubur tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan Lastri pun sadar, cepat atau lambat, ia harus menghadapi kenyataan. Pagi itu udara Yogyakarta terasa hangat dengan sinar matahari yang menembus dedaunan jati. Seekor burung kecil berkicau di atap rumah, seolah membawa kabar baik. Fitri pulang sekolah dengan wajah berbinar, sambil membawa selembar kertas undangan. Ia berlari ke dalam rumah, langsung memeluk ibunya. "Bu, aku lolos seleksi. Minggu depan aku maju lomba nyanyi antar kecamatan." Bu Ratna bilang, "Aku wakil sekolah." Lastri menatap kertas itu. Tangannya bergetar, matanya membaca kata demi kata. Festival Seni Pelajar Tingkat Kecamatan kategori menyanyi tunggal. Dadanya terasa sesak. Ada kebanggaan, tapi juga ada ketakutan besar yang merayap. "Endok, iki serius? Minggu depan?" tanyanya dengan suara lirih. "Iya, Bu. Fitri harus latihan lebih rajin. Nanti banyak sekolah lain, katanya ada juri dari kota juga." Fitri berbicara dengan penuh semangat. Sementara Lastri justru merasa seperti ditarik kembali ke masa lalu. Ke saat ia juga menerima undangan serupa, sebelum semua mimpinya runtuh. Setiap sore, Fitri berlatih di ruang kelas bersama Bu Ratna. Kadang latihan dilakukan di rumah Lastri, dengan tetangga-tetangga yang ikut menyimak dari jendela. "Fitri, tarik napas panjang, lalu keluarkan perlahan. Jangan buru-buru," ujar Bu Ratna sabar. Fitri mencoba lagi. Suaranya mengalun, kadang sumbang, tapi makin lama makin bulat. Lastri duduk di sudut ruangan, diam memperhatikan. Setiap kali suara Fitri terdengar merdu, hatinya ikut bergetar. Tapi setiap kali melihat wajah anaknya penuh semangat, Lastri merasa khawatir, takut semangat itu kelak dipatahkan seperti dirinya dulu.
Setelah Bu Ratna pulang, Fitri masih ingin berlatih. Kadang ia merengek meminta ibunya memberi masukan. Bu, tadi nadaku gimana? Lastri tersenyum kaku. Bagus, Endok. Ibu yakin kamu bisa. Tapi di dalam hati, ia ingin berteriak. Jangan terlalu berharap, Endok. Jangan terlalu tinggi. Dunia itu kejam. Sehari sebelum lomba, suasana rumah terasa berbeda. Fitri sibuk menyiapkan baju putih sederhana yang dipinjam dari tetangga. Lastri membantu menyetrika, meski tangannya berkeringat. Bu, besok ibu ikut nonton, kan? Tanya Fitri sambil tersenyum. Tentu, Endok. Ibu bakal duduk di kursi paling depan. Fitri lalu tidur lebih awal, agar besok segar. Tapi Lastri tidak bisa tidur. Ia duduk di beranda, menatap langit malam Yogyakarta. Angin membawa aroma tanah basah. Kenangan kembali hadir. Saat muda, ia pernah ikut lomba serupa. Saat itu ia gagal, bukan karena suaranya, tapi karena orang tuanya melarangnya pergi lebih jauh. Dunia panggung yang ia impikan runtuh sebelum sempat diraih. Air matanya menetes. Ia memeluk dirinya sendiri, berdoa dalam hati. Gusti, nek pancen iki jalane, paringi anakku kekuatan. Aja nganti dheweke ngalami larasing padha karo aku. Pagi itu aula kecamatan penuh dengan siswa dari berbagai sekolah. Spanduk besar bertuliskan Festival Seni Pelajar tergantung megah. Fitri duduk di barisan peserta, wajahnya tegang tapi matanya berbinar. Lastri duduk di bangku penonton, jantungnya berdegup kencang. Satu persatu peserta tampil. Ada yang bernyanyi lagu daerah, ada yang menyanyikan lagu pop. Akhirnya, nama Fitri dipanggil. Nomor peserta 12, Fitri dari SD Negeri Karangwuni. Fitri berjalan ke panggung. Kakinya sedikit gemetar, tapi ketika ia melihat ibunya duduk di kursi penonton, Fitri tersenyum. Musik mengalun. Fitri mulai bernyanyi. Suaranya jernih, polos, tapi penuh perasaan. Penonton terdiam, lalu bertepuk tangan panjang. Juri-juri saling berbisik, beberapa mengangguk kagum. Di kursi penonton, air mata Lastri jatuh tanpa bisa ditahan. Rasanya seperti melihat dirinya sendiri berdiri di sana, tapi kali ini, versi dirinya yang tidak pernah gagal. Setelah lomba selesai, seorang pria paruh baya mendekati Lastri. Ia mengenakan batik rapi, membawa map. Ibu dari Fitri. Ya? Saya Pak Arman, panitia lomba sekaligus pengajar musik. Anak ibu berbakat sekali. Kalau dibimbing serius, bisa masuk ke tingkat lebih tinggi. Lastri terkejut. Benar, Pak? Tapi, saya orang biasa. Saya nggak ngerti dunia itu. Pak Arman tersenyum ramah. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting semangat anaknya. Jangan dipadamkan. Bakat seperti ini jarang. Lastri mengangguk pelan. Kata-kata itu terasa menohok hatinya. Jangan dipadamkan. Ia merasa seakan sedang diingatkan tentang dirinya sendiri. Fitri tidak menang juara pertama. Ia mendapat juara harapan, tapi wajahnya tetap berseri. Bu, aku dapat piala. Walau kecil, tapi ini awal kan? Katanya sambil mengangkat piala plastik berlapis emas tipis. Lastri memeluk anaknya erat. Iya, Endok. Iki awal sing api. Di jalan pulang, Fitri bercerita panjang lebar tentang mimpinya. Ia ingin ikut lomba lagi, ingin terus bernyanyi, bahkan bercita-cita masuk TV. Lastri hanya mendengarkan. Senyumnya samar, tapi hatinya bergejolak. Ia tahu jalan yang akan ditempuh anaknya penuh rintangan. Tapi bagaimana bisa ia memadamkan semangat itu, jika setiap kali Fitri bernyanyi, ia merasa dunia kembali terang? Malam itu, setelah Fitri tidur, Lastri kembali duduk di ruang tamu. Ia menatap piala kecil di meja. Tangannya mengelus piala itu, lalu tiba-tiba ia bersenandung lirih. Suaranya keluar begitu saja, penuh kerinduan. Ia tidak sadar, Fitri membuka mata dari dalam kamar. Anak itu diam-diam mendengar lagi suara ibunya, suara yang begitu indah, bahkan lebih indah dari miliknya. Fitri tersenyum, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Bu, suatu hari,
Aku bakal bikin orang tahu suara ibu juga. Biar ibu nggak cuma nyanyi di rumah. Aku janji. Hari-hari setelah lomba menjadi awal baru. Fitri semakin semangat berlatih, sementara Lastri semakin sering berdoa. Dua hati, dua mimpi, dua jalan yang perlahan saling bertemu. Anak yang ingin terbang, dan ibu yang takut anaknya jatuh. Tapi satu hal pasti, panggung pertama itu telah mengubah segalanya. Bukan hanya untuk Fitri, tapi juga untuk Lastri. Karena di dalam hati kecilnya, Lastri tahu, ia tidak bisa selamanya menyembunyikan suaranya. Cepat atau lambat, rahasia itu akan sepenuhnya terbuka. 4 tahun berlalu sejak Fitri pertama kali naik panggung lomba antar kecamatan. Sekarang ia duduk di bangku SMP kelas 2. Tubuhnya sudah mulai remaja, wajahnya lebih dewasa, tapi sorot matanya tetap sama, penuh semangat. Sejak lomba kecil itu, Fitri semakin sering tampil. Dari pentas sekolah, acara desa, hingga lomba tingkat kota. Suaranya makin matang, keberaniannya makin kuat. Di ruang tamu rumah kecil mereka, rak kayu kini dipenuhi piala plastik, piagam, dan medali. Sebagian sudah berdebu, tapi tetap menjadi kebanggaan. Lastri sering duduk menatap rak itu lama. Hatinya bangga, tapi ada bagian dari dirinya yang juga merasa kosong. Cepet banget, rasane, gumamnya. Baru wae dolanan boneka, saiki wis gede, wis akeh acara. Suatu sore, Fitri pulang membawa kabar besar. Ia langsung meletakkan tasnya dan berkata dengan wajah berbinar. Bu, minggu depan ada lomba di Solo. Katanya juri dari Jakarta juga datang. Bu Ratna sudah daftarin aku. Aku boleh ikut, kan? Lastri terdiam. Solo? Endok? Adoh banget. Kowe piye sekolahmu? Terus sopo sing ngancani? Tenang, Bu. Ada Bu Ratna, ada teman-teman juga. Aku janji nggak apa-apa. Lastri menghela napas panjang. Fitri, ibu cuma khawatir. Jalan adoh, wong kowe isih cilik. Fitri tersenyum meyakinkan. Bu, aku sudah SMP. Aku bisa jaga diri. Lagian, ini kesempatan bagus. Lastri menunduk. Hatinya berperang antara rasa takut dan keinginan untuk mendukung. Malam itu, Lastri duduk sendiri di beranda. Angin malam Yogyakarta berhembus pelan, membawa suara gamelan dari kejauhan. Biasanya malam-malam diisi dengan suara Fitri bernyanyi. Tapi sejak anaknya sibuk latihan di sekolah, rumah terasa sepi. Ia menatap kursi kosong di sampingnya. Dulu Fitri sering duduk di situ, bersandar, bercerita tentang mimpi-mimpinya. Sekarang, kursi itu dingin, kosong, seakan menegaskan jarak yang mulai tercipta. Air mata Lastri menetes. Apa aku kudu nglarang? Tapi nek tak larang, aku sing mateni mimpine. Beberapa hari kemudian, Fitri mendekati ibunya. Bu, aku serius ya soal lomba di Solo. Aku pengen banget ikut. Aku janji belajar juga nggak ketinggalan. Lastri menatap anaknya. Endok, ibu ngerti kowe seneng nyanyi. Tapi kowe ngerti ora, ibu kuatir? Nek ono opo-opo piye? Fitri menghela napas. Bu, aku ngerti ibu sayang sama aku. Tapi aku juga pengen ibu percaya sama aku. Aku nggak selamanya kecil. Kata-kata itu menusuk hati Lastri. Ia sadar Fitri benar, anaknya tumbuh, tak bisa terus diperlakukan seperti bocah. Tapi menerima kenyataan itu terasa begitu berat. Akhirnya Lastri mengizinkan. Hari keberangkatan tiba. Fitri berangkat bersama rombongan sekolah, naik bus pariwisata. Lastri mengantar sampai terminal. Ia memeluk anaknya erat, seperti tak rela melepas. Hati-hati ya, Endok. Aja sembrono. Nek ono opo-opo langsung telpon ibu. Fitri tersenyum, matanya berbinar. Ya, Bu, doakan aku. Ya. Bus perlahan berjalan. Dari jendela, Fitri melambaikan tangan. Lastri berlari kecil mengikuti bus beberapa langkah, lalu berhenti, menahan air mata. Di jalanan yang ramai, Lastri merasa begitu sepi. Selama 2 hari Fitri di Solo, rumah terasa sunyi. Tidak ada suara tawa,
Tidak ada nyanyian. Hanya suara radio kecil yang menemaninya. Lastri memasak sayur, tapi rasanya hambar karena tidak ada yang cerewet minta tambah sambal. Ia duduk di kursi bambu, menatap piala-piala di rak. "Endok, kok omah sepi banget tanpa kowe?" bisiknya lirih. Malamnya, Lastri berdoa lebih lama dari biasanya. Ia meminta perlindungan untuk anaknya. Ia merasa jarak yang hanya beberapa puluh kilometer itu seakan ribuan. Malam kedua, telepon berdering. Suara Fitri terdengar riang. "Bu, aku tampil tadi siang. Banyak yang tepuk tangan. Katanya suaraku beda. Aku seneng banget." Lastri tersenyum, air matanya jatuh. "Alhamdulillah, Endok. Ibu bangga karo kowe. Aja lali istirahat, ojo kesusu seneng, jaga kesehatan." "Iya, Bu. Besok pulang kok. Nanti aku ceritain semuanya." Setelah telepon ditutup, Lastri masih terisak. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya campur aduk antara bangga, rindu, dan takut kehilangan. Keesokan harinya Fitri pulang. Ia membawa piagam penghargaan. Bukan juara, tapi disebut sebagai penampilan paling berkesan. "Bu, aku nggak juara. Tapi katanya suaraku punya karakter sendiri. Itu lebih penting kan?" Lastri memeluk anaknya erat. "Endok, kowe juara neng atine ibu." Fitri tersenyum, meski terlihat sedikit lelah. Sejak itu, Fitri makin sering dapat undangan lomba. Dan makin sering pula Lastri harus merelakan rumahnya sepi. Hari-hari berlalu. Fitri semakin sibuk. Kadang ia pulang sore karena latihan. Kadang malam-malam belajar, mempersiapkan diri untuk lomba berikutnya. Lastri bangga, tapi juga merasa asing. Ia mulai kesepian, sering berbicara dengan dirinya sendiri. Suatu malam, ia mencoba mengajak Fitri duduk bersama. "Endok, ayo ngobrol karo ibu. Aku kangen." Tapi Fitri menjawab singkat, "Bu, maaf ya. Aku capek banget. Besok aja." "Ya?" Lastri terdiam, tersenyum pahit. Ia masuk kamar, menutup pintu, lalu menangis dalam diam. Malam-malam Lastri kini semakin penuh doa. Ia tahu anaknya sedang terbang mengejar mimpi. Tapi ia juga tahu, semakin tinggi terbang, semakin jauh jarak yang terbentang. Ia berbisik di sajadah. "Gusti, aja nganti jarak iking gawe anakku lali karo omah, karo aku. Yen pancen kudu adoh, paringi aku kekuatan kanggo nrimo. Nanging ojo nganti aku ilang saka atine." Air matanya jatuh, membasahi sajadah yang sudah kusam. Dan di kamar sebelah, Fitri tidur lelap, mungkin bermimpi tentang panggung-panggung besar yang menantinya. Sementara sang ibu terus berjaga di balik doa-doanya. Matahari pagi Yogyakarta menembus tirai jendela rumah sederhana itu. Fitri baru saja pulang dari sekolah, wajahnya berseri-seri, membawa amplop putih dengan logo sebuah stasiun televisi nasional. "Bu, aku diundang ikut audisi di Jakarta bulan depan. Ini undangan resmi, ada tanda tangan panitia," serunya bersemangat. Lastri menatap amplop itu lama. Tangannya bergetar saat membuka dan membaca isi suratnya. Hatinya campur aduk. Bangga, takut, bahagia, sekaligus cemas. "Jakarta, Endok? Adoh banget. Ora gampang urip neng kono," katanya dengan suara bergetar. "Bu, ini kesempatan langka. Aku pengen coba. Aku janji nggak bakal lupa sama rumah, sama ibu," jawab Fitri dengan mata berbinar. Lastri terdiam. Suara hatinya berbisik, "Inilah saatnya. Tapi, siapkah aku melepasnya?" Malam itu, suasana rumah tegang. Fitri mencoba meyakinkan ibunya, tapi Lastri hanya diam. "Bu, aku udah besar. Aku pengen coba ke Jakarta. Kalau gagal pun, setidaknya aku pernah berusaha," kata Fitri. Lastri menunduk, air matanya menetes. "Endok, kowe ngerti ora? Dunia panggung kui ora gampang. Wong-wong iso jahat, iso ngrusak mimpimu. Ibu ora pengen kowe ngerasake kecewa kaya ibu biyen." Fitri terdiam. "Jadi benar, ya Bu. Ibu dulu pengen jadi penyanyi."
Lastri tersentak. Ia tidak sadar kata-katanya membocorkan rahasia yang selama ini ia simpan. Fitri mendekat, menggenggam tangan ibunya. Kenapa ibu nggak pernah cerita? Lastri hanya menangis, tak mampu menjawab. Keesokan harinya, setelah lama diam, Lastri akhirnya duduk bersama Fitri di ruang tamu. Iya, Endok. Dulu ibu pengen jadi penyanyi. Suara ibu lumayan. Aku sempat ikut lomba, sempat mimpi tampil di panggung gede. Tapi mbahmu orang ngijini. Katanya ora pantes, ora ana masa depan. Waktu kui, ibu milih manut. Mimpiku mati sebelum sempat urip. Fitri menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Bu, jadi semua ini, sebenarnya mimpi ibu juga, ya? Lastri menggeleng pelan. Ora, Endok. Iki mimpi sampean. Ibu wes iflas. Panggungku saiki ya kene, neng omah, dadi ibumu. Fitri memeluk ibunya erat. Bu, aku nggak pengen nyanyi cuma buat aku. Aku pengen orang-orang tahu, kalau aku punya suara ini karena ibu. Aku pengen mimpi kita nyambung. Lastri terisak, hatinya meleleh. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian menghadapi mimpi yang pernah ia kubur. Hari-hari berikutnya, Fitri semakin serius berlatih. Bu Ratna membantu, bahkan beberapa tetangga ikut memberi dukungan. Ibu kudu bangga, Las. Anakmu ISO ngangkat jeneng kampung iki, kata salah satu tetangga. Lastri hanya tersenyum, meski hatinya masih penuh kecemasan. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Ia mulai ikut bernyanyi bersama Fitri saat latihan. Suara ibu dan anak itu berpadu, menciptakan harmoni sederhana yang menggetarkan hati siapa saja yang mendengar. Fitri sering berkata, Bu, kalau aku nanti tampil, aku bakal ingat suara ibu selalu ada di belakangku. Hari keberangkatan tiba. Dengan tas sederhana dan baju seadanya, Fitri naik kereta ke Jakarta ditemani gurunya. Lastri mengantar sampai stasiun Lempuyangan. Ia memeluk anaknya erat-erat, seakan enggan melepas. Hati-hati, Endok. Apapun sing kelakon, ojo nganti kowe ilang saka dirimu. Eling, omah iki bakal tansah nunggu kowe. Fitri menahan air mata. Iya, Bu. Aku janji. Kereta bergerak. Fitri melambaikan tangan dari jendela. Lastri berdiri di peron, matanya basah, tapi kali ini senyumnya tulus. Beberapa hari kemudian, audisi digelar di sebuah gedung besar di Jakarta. Fitri berdiri di belakang panggung, jantungnya berdegup kencang. Ia ingat pesan ibunya, ojo nganti ilang saka dirimu. Ketika namanya dipanggil, ia melangkah ke panggung dengan penuh keyakinan. Lampu sorot menyinari wajahnya. Ia mulai bernyanyi. Suaranya bening, penuh emosi, dan berbeda dari semua peserta lain. Penonton dan juri terdiam, lalu memberikan tepuk tangan panjang. Fitri tersenyum, matanya berkaca-kaca. Dalam hatinya ia berbisik. Ini untuk ibu. Ini panggung kita. Di rumah kecil di Yogyakarta, Lastri duduk di depan radio tua. Ia tidak bisa melihat anaknya, tapi hatinya seakan ikut hadir di sana. Ia berdoa panjang, air matanya jatuh. Gusti, paringi anakku dalan sing apik. Yen pancen panggungku wes rampung, aja nganti panggung anakku dipateni kaya biyen. Malam itu, Lastri merasa damai. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar ikhlas melepas. Beberapa minggu kemudian, Fitri pulang. Ia tidak menjadi juara utama, tapi masuk finalis nasional, sebuah pencapaian besar. Bu, aku belum menang. Tapi aku merasa bahagia banget. Aku pengen coba lagi. Aku pengen terus nyanyi, katanya. Lastri memeluk anaknya erat. Endok, menang utawa ora, kowe wis juara neng atine ibu. Matur nuwun wis ngurip ke maneh mimpiku, meski ibu ora tau ngadeg neng panggung. Air mata mereka bercampur. Dua hati yang dulu sempat terpisah jarak, kini menyatu lagi. Malam itu, Fitri duduk di kamar, memainkan gitar kecil. Ia mengajak ibunya bernyanyi bersama. Suara mereka berpadu, sederhana tapi indah. Tidak ada sorotan lampu, tidak ada ribuan penonton,
Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menjadi saksi. Lastri tersenyum. Dalam hatinya ia berkata, "Endo, saiki aku ngerti. Panggung paling apik dudu neng ngendi-endi. Panggungku sing sejatio kene, dadi ibumu, nyanyi bareng kowe." Fitri menatap ibunya dengan mata berbinar. "Bu, suatu hari aku bakal bikin orang tahu suara ibu. Tapi meski tidak, aku tetap tahu, ibu adalah panggung terbaikku." Mereka berpelukan erat. Suara mereka menyatu dalam lagu sederhana. Lagu tentang cinta, pengorbanan, dan ikatan yang tak akan pernah bisa diputus oleh jarak maupun waktu. Dan malam itu, di rumah kecil di Yogyakarta, panggung terbaik benar-benar terwujud.